Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nangoma bareng JTV? Ada Kak Pinky yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan mau mengingatkan saja, jangan lupa ya bahwa dalam rangkaian Sinau Nangoma dalam beberapa minggu ini mungkin teman-teman sudah memperhatikan ada yang berbeda. Memang kali ini kami menghadirkan ada pra tryout dan menjelang tryout untuk teman-teman yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3. SMA atau sederajatnya, dan tentunya bersiap-siap untuk bisa menghadapi UTBK yang sesaat lagi akan segera berlangsung. Nah, mau diingatkan saja bahwa dalam rangkaian Sinau Nangoma beberapa minggu ini teman-teman bisa mendapatkan ada pulsa gratis. Terus jangan lupa ada golden ticket, tepatnya ada 10 golden ticket dari Universitas Airlangga yang bisa teman-teman dapatkan. Dan untuk golden ticket ini sendiri berlaku untuk semua jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Lalu kemudian apa sih yang harus dilakukan supaya teman-teman bisa ikut pra tryout dan juga teman-teman bisa ikutan tryout? Caranya mudah sekali, yang pasti harus download ada aplikasi atau ada platform yang teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan pra tryout dan juga tryout nantinya. Namanya adalah Analitika. Bisa langsung cek saja, ada di Play Store dan juga ada di App Store, atau mungkin bisa langsung scan aja barcode yang ada di sebelahnya Kak Pinky ini. Jadi begitu sudah ada platformnya, langsung login dan prepare untuk hari ini deket-deket sama pilihan untuk pra tryout. Karena ingat sekali lagi, untuk peringkat 3 besar bisa mendapatkan pulsa gratis dari Sinau Nangoma. Jangan lupa juga bahwa rangkaian acara ini dipersembahkan sejak hari Senin dan Selasa dari tanggal 22 sampai dengan 30 Maret 2021. Lalu kemudian tryoutnya sendiri adalah tanggal 5 dan 6 April 2021. Live tentu saja jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12 siang. Di mana acara ini tentunya dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Airlangga Surabaya. Baik, sambil teman-teman mempersiapkan untuk download platformnya, seandainya teman-teman belum download atau mempersiapkan alat tulis teman-teman, hari ini Kak Pinky akan memperkenalkan mentor kita. Beliau ini adalah seorang guru bahasa Inggris dan kabarnya jagoan banget loh teman-teman. Juga akan membagikan ada tips dan trik untuk teman-teman dalam mengerjakan UTBK nantinya. Namanya adalah Pak Arif Rahman SPD selaku pengajar dari SMAN 1 Waru Sidoarjo. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak Pinky. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Nah, semangat itu yang paling penting itu Pak Iya, Arif. betul. Saat ini teman-teman sedang menyaksikan dan tentunya juga ingin mendapatkan materi dari Pak Arif. Hari ini kita mau bahas apa sih? Ada beberapa hal materi tentang how to overcome reading section. Jadi cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang reading comprehension atau pemahaman reading. Kadang-kadang ya kalau kita bahasa Inggris itu udah paling pusing kalau sudah ada soal cerita. Yeah. Dibaca dulu dari awal sampai Betul. dengan selesai. Nah, sekarang ini kita akan dapat tips dan triknya bersama dengan Pak Arif. Silahkan mau disapa dulu dan kemudian silahkan kita masuk ke materi. Okay. Good morning students, how you doing? Today we have something to do with reading comprehension. Baik, kita langsung masuk ke slide kita yang pertama. Kita akan membaca untuk main idea. Main idea in bahasa we call it pokok pikiran atau ide pokok gitu ya. Jadi kalau kita sebagai penulis gitu ya, sebelum kita menulis teks, kita harus menentukan ide pokok kita. Kenapa? Agar tidak keluar jalur atau tidak kemana-mana tulisannya. Nah, ini main idea namanya. Begitu. Jadi untuk kita, karena kita kan biasanya kan kalau tes bahasa Inggris kan ada reading section ya, banyak teksnya seperti Mbak Nana tadi Mbak Pinky tadi bilang. Jadi how to distinguish what is the main idea of first paragraph misalnya. Ini di UTBK keluarnya sampai sepanjang ini juga ada ya Pak Arif ya? Banyak, bahkan lebih panjang dari ini. Oke, kita coba tangkap bagaimana kemudahannya. Silakan Pak Arif. Oke, kalau kita lihat dari teks ini, first sentence atau first words itu an orangutan. Orangutan, tahu kan ya? Iya. Kalau dari lihat judulnya, ini teks adalah recount text atau teks yang menceritakan tentang satu hal. Kalau orangutan kita tahu sendiri, orangutan adalah satu binatang salah satu ciri khas di Kalimantan ya. Iya. Jadi ini what is the main idea? Sebelum kita
masuk ke main idea, biasanya main idea itu ditaruh atau dituliskan sama penulis ada di first atau kalimat pertama. Oke, berarti untuk main idea itu biasanya selalu ada di first sentence atau di first word di kalimat First pertama sentence, atau kata ya. pertama itu tadi. Atau bisa juga in concluding sentences. Concluding sentences itu di belakang. Biasanya kalau penulis biasanya kalau menulis semua, kemudian di bawahnya ada summation atau summary ya. Iya. Biasanya di belakang. Bisa juga di depan atau di belakang. Jadi itu biasanya. Oke, berarti kita harus fokus pada first sentence dan juga kalimat yang terakhir. Iya. Begitu. Untuk Itu summary-nya juga karena tiap-tiap biasa paragraf. disertakan. Iya, Baik, betul. kalau Jadi begitu. kita lihat aja kalimat pertama dari paragraf 1 apa. Kalimat terakhirnya paragraf 1 apa. Kemudian misalnya paragraf 2 apa, berarti lihat aja kalimat pertama dan kalimat terakhir. Itu tips, salah satu tips. Wah, dicatat ya. Jadi, pada saat kita berusaha memahami kalimat atau soal cerita dalam bahasa Inggris, materi pelajaran bahasa Inggris nih teman-teman, setiap paragrafnya ya, itu kita coba cek di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Wah, itu tips ya Pak Arif. Silakan Kalau melanjutkan. menentukan main idea satu paragraf bagaimana? Waduh Pak, Kak tadi kan Pinky. kalau per paragraf kita udah tahu ya kalimat pertama sama kalimat terakhir. Iya. Kalau seluruh cerita bagaimana caranya ya? Kalau seluruh cerita misalnya ada 3, seperti ini kan 3 paragraf ya. Iya. Bagaimana kita menentukannya? Kita lihat saja paragraf pertama dan paragraf terakhir. Oh, kalau bisa berarti kita agak abaikan sedikit yang paragraf di tengah ini, begitu Pak ya? Bisa juga begitu. Kenapa? Karena penulis biasanya pertama menentukan dia menceritakan tentang apa sih ini, gitu kan. Terakhir dia akan mengulang lagi, mengingatkan kembali pembaca, dia itu cerita tentang ini. Makanya kalau main idea the whole text, kita cuma lihat paragraf 1 dan paragraf terakhir. Hampir sama kan dengan Iya. yang tadi satu paragraf. Betul, betul. Berarti sama seperti pengertian kita memahami main idea dalam Iya, satu paragraf. betul. Begitu juga dalam suatu soal cerita, berarti paragraf pertama dan paragraf terakhir. Betul. Baik, kalau begitu. Kita lanjutkan kembali. Ya. Silakan kita lanjutkan Misalnya ada di contoh soal ya. Langsung saja. langsung Pak, kita ke contoh soal. Ayo kita Iya. cek ya teman-teman. Nah, biasanya kalau Mbak Pinky ingat dulu waktu SMA, Iya. baca dulu, baca teks dulu atau baca pertanyaan dulu? Saya sukanya baca pertanyaan dulu, baru saya cek Betul, jawabannya. itu menyingkat waktu kan. Iya. Kalau misalnya kalau semua pelajaran bahasa itu pasti melulu tentang teks kan, Betul Pak. genre teks. Jadi kita untuk memotong waktu kita lihat pertanyaannya, karena pertanyaan itu langsung bisa kita nyari paragraf apa sih atau apa sih yang ditanyakan gitu ya. Misalnya what is orangutan, berarti kita hanya nyari Tentang orang definisi orangutan, Iya. tidak yang lain-lain. Nah, kalau ini what is the main idea of second paragraph, berarti kita harus cuman baca Second second paragraph. paragraph. Paragraf 1 diabaikan dulu. Oke, gitu. berarti yang tengah justru yang kita baca ya. Iya, jadi seperti ini. Orangutan have been observed eating bla bla bla. Tadi masih ingat tipsnya? Kita baca di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Iya. Yang kalimat pertama kan ini, dia makan 300 jenis buah gitu ya. Kemudian ini berarti tentang Kebiasaan kesukaannya makan Ya. ya, atau makanannya. Terus kemudian terakhir, unlike human, approximately 1/3 of orangutan do not have nails. Ini dia menceritakan tidak seperti manusia, biasanya sepertiga semua orangutan tidak punya nails Kuku. atau kuku Iya. di jempolnya. Jempolnya. Berarti ini menceritakan apa? Karakteristik atau fisik ya. ciri-ciri fisik. Ya. Berarti kita bisa menggarisbawahi atau mengambil kesimpulan bahwa tentang apa ini? Kita lihat pilihannya. Orangutan habits. Habitsnya kayaknya enggak ya. Karena bukan kebiasaan tapi kesukaan. Ini termasuk habits nggak kesukaan makan itu? Kesukaan makan habits. Oke. Tapi tidak melulu tentang itu kan? Kenapa? Karena ini juga menceritakan tentang ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya. Berarti bukan ini. Oke. Terus kemudian kita ke B. How to orangutan breeding. Breeding berarti apa? Punya anak. Beranak pinak ya. Beranak pinak. Melahirkan. Melahirkan. Punya keturunan. Iya, punya keturunan. Di Iya. sini ada, iya benar ada di sini. In captivity, females as young 8 years old have given birth. Jadi 8 tahun sudah melahirkan. Iya.
Itu orang hutan ya, bukan manusia. Jangan terlalu Benar, mudah. tapi tidak melulu tentang itu. Kita Yes. ingat yang paragraf pertama, kalimat pertamanya kan tentang makan. Iya, Orangutan lives. tentang kehidupan orang utan. Apakah seperti itu? Tidak, kehidupan orang hutan enggak tahu. Kehidupan orang hutan berarti dari lahir karena habitnya, kebiasaannya. Tidak Ini perlu juga tentang itu kan? Lebih dibahas tentang karakteristiknya kayaknya Iya. ya. Lebih dalam lagi, bukan cuman live saja. Kemudian overview. Overview itu cuman melihat secara general. Apakah overview? Tidak, Kayaknya ini enggak lebih deh. spesifik. Dia lebih spesifik Iya, ya. Kalau betul. overview itu kan mungkin cuman penampilan luarnya aja Iya, seperti itu. overview cuman kita lihat. Yang orangutan karakteristik. Kayaknya lebih ke orang utan karakteristik atau orang utan habits. Tadi itu saya pikirnya antara A dan I. Habits benar, tapi not all of them. Ya, Iya. tidak cuman habits. Yang kita terangkan di sini di teks penulis menerangkan tidak cuman habits, tapi juga karakteristik fisik. Iya. Jadi yang lebih tepat adalah karakteristik, karena karakteristik lebih luas. Wah, berarti Jawanya lah I. Iya, Orang betul. utan karakteristik. Wah, ini ada tips triknya mungkin boleh dijelaskan kembali. Ya, jadi seperti yang kita jelaskan tadi, kita harus baca pertanyaannya dulu. Ya, Mbak Pinky sudah melaksanakan ya dulu Iya, waktu karena SMA. gurunya jagoan. Melihat pertanyaan baru kemudian dicari jawaban di teksnya. Jadi Baik. tidak baca semua teks, kan capek. Nanti akan menurunkan tingkat konsentrasi kita kalau baca teks dulu ya. Jadi kita lebih fokus ke pertanyaan dulu, baru kemudian dicari jawabannya. Baik, kalau begitu Pak Arief, kita harus jeda sesaat. Nanti kita akan lanjut kembali. Semakin menarik ya ternyata untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan. Kalau misalnya alat tulisnya ketinggalan, boleh diambil dulu. Silakan teman-teman. Dan ingat, perhatikan baik-baik materi yang disampaikan oleh Pak Arief dalam materi bahasa Inggris kita hari ini. Kenapa? Di segmen terakhir kita punya pra-tryout berdasarkan materi yang disampaikan kali ini. Tetap bersama dengan kami di Sinau Nongomah bareng JTV. Kembali lagi, bagaimana? Sudah sempat beristirahat, sudah sempat minum? Apakah ditemani oleh orang tua untuk mengikuti persiapan pra-tryout kita hari ini? Dan Kak Pinky mau mengingatkan, jangan lupa hari ini adalah persiapan pra-tryout terakhir sebelum nanti kita ketemu minggu depan sama persiapan tryout. Tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV tanggal 5 dan tanggal 6 April. Di mana untuk tryout ini sendiri teman-teman akan memperebutkan ada golden ticket, bukan 5, bukan 6, bukan 7, tapi 10 golden ticket dari Universitas Airlangga. Berlaku untuk semua jurusan, tapi kecuali jurusan kedokteran dan juga kedokteran gigi teman-teman. Nah, selain itu juga untuk teman-teman yang mau ikut untuk bisa mendapatkan golden ticket, ada syarat-syarat yang berlaku, yaitu teman-teman tetap harus mendaftar dan mengikuti UTBK SBMPTN dengan memilih UNER. Itu wajib hukumnya ya. Dan tentunya rangkaian dari Sinau Nongomah JTV yang kita ikuti ini teman-teman dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Airlangga. Kita sekarang kembali lagi. Kita masih bersama dengan pengajar kita hari ini. Beliau adalah Bapak Arief Rahman SPD selaku pengajar dari SMA 1 Waru Sidoarjo. Kita masih belajar, materinya adalah bahasa Inggris. Ya. Dan silahkan Pak Arief, yuk kita masuk lagi untuk materi kita hari ini. Oke, jadi tidak ada lagi masalah ya Iya. menentukan main idea. Kita coba review sedikit, setelah itu kita masuk untuk yang berikutnya. Iya. Kita kasih lihat, ini tips and triknya ada di bawah ini ya. Jadi tips and triknya, baca pertanyaan dulu, baru cari apa yang ditanyakan. Baca dan pahami terlebih dahulu pertanyaannya. Wah, itu kuncinya. Ya. Lalu, Kemudian karena pertanyaannya minta second paragraf atau paragraf kedua, langsung saja baca yang paragraf kedua. kemudian baru kita lihat option jawaban, mana yang kira-kira mewakili atau menjawab yang lebih tepat dari untuk pertanyaannya. itu tadi adalah tips and triknya. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya, selanjutnya. Baik, kita geser. Oke, kita tentang biasanya pertanyaan
kalau tidak main idea atau similar meaning ya. Iya. Similar meaning itu kalau di kata lainnya atau other words-nya sinonim atau persamaan kata. Jadi yang mirip-mirip artinya sama gitu ya. Yang mirip-mirip artinya sama. Wah, ini harus jeli loh ini teman-teman Iya. ya. Jadi di bahasa Inggris kan banyak satu kata kadang-kadang banyak makna. Jadi kalau untuk similar meaning, kalau misalnya kita vocabnya sedikit gitu ya, ini salah satu tips. Kalau kita vocabnya sedikit, itu kita lihat aja kalimat atau kata sebelumnya, atau kita lihat the whole sentence atau seluruh kalimat, seluruh kata dalam satu kalimat itu, meaningnya apa atau artinya apa. Nanti kita bisa menerka. Kira-kira apa sih ini? Nah, kita lihat di option jawaban mana yang lebih pas untuk kata ini gitu. Contohnya seperti apa sih Pak Arief supaya Contoh teman-teman kalau di paham? sini kita lihat cheek pads. Cheek pads. Cheek pipi ya. Nah, berarti sudah seperti itu ya. Berarti ini ada salah satu clue karena kita pads nggak tahu, misalnya cheek pad nggak tahu. Tapi kita tahu cheek kan? Cheek itu pipi. Iya. Atau kalau misalnya cheek juga nggak tahu, kita lihat head, masa head nggak tahu, kepala. Kepala. Berarti kira-kira cheek pads itu kayaknya nggak jauh-jauh dari kepala kan? Yang dekat-dekat sama kepala apa? Mata nggak betul. mungkin, mata kan eye. Telinga kan ear. Berarti kan ya cek pipi. Begitu. Balik lagi ke pipi. Iya. Tapi ingat tadi tips yang pertama apa? Tips yang pertama pertanyaan. lihat pertanyaan Maka dulu. kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, berarti kita langsung geser ke slide berikutnya Iya, betul. supaya kita lihat soalnya. pertanyaannya. Ya, the word cheek pads closest meaning to option jawabannya A, B, C, D, E. Ternyata tadi kan kita clue words-nya kan heads ya, atau katanya kepala ya. Iya. Kan nggak jauh-jauh dari kepala, berarti yang bisa masuk tooth. Pertama hands masuk nggak? Jauh nggak mungkin. Jauh, Tooth tooth kayaknya masih agak jauh kayak ya. agak jauh ya. Agak jauh. Eyes Mungkin. Bisa jadi. Mouth agak jauh. agak jauh tapi mungkin kan? Tapi bisa jadi. Berarti tooth juga mungkin, teman di dalam kan? Oh iya benar, tooth di dalamnya mulut dan masih jadi satu kesatuan ya. Nah, phalanges, apa phalanges? Kita nggak tahu. Oke, phalanges? nggak ada masalah. Karena cheeks tadi kan pipi ya. Iya. Kalau misalnya kita lihat satu kalimat, when males are fighting, they change each other, grapple and bite each other's head and cheek pads. Bite di sini gigit, menggigit tangan, Menggigit menggigit kepala dan cheek kira-kira masa menggigit gigi? kan susah, gigi di dalam. Iya betul. Menggigit mouth, wah bukan bertengkar itu. Adegan untuk 17 tahun ke Oke. atas. Menggigit eyes kayaknya susah ya. Nah, jadi jawaban yang lebih make sense atau masuk akal Adalah jawabannya phalanges. kita nggak ngerti artinya. Iya, phalanges itu tulang pipi yang agak atas ini loh, bantalan pipi tulang ini. Dekat-dekat dengan pipi itu, itulah phalanges. Itu Oke, phalanges. baik, vocabnya nambah lagi. Iya. Oke, jadi kurang Jadi lebihnya begitu. seperti demikian ya teman-teman ya. Pada saat kita harus mencari persamaan arti, ya kita baca dulu pertama kalimat yang kita tuju setelah dari pertanyaannya ya. Iya. Dari pertanyaan kita cek, cheek pads yang mana? Clue words-nya sebelum kata yang ditanyakan. Clue words-nya adalah sebelum kata yang ditanyakan. Berarti ya ini tadi, Heads. bite each other's head and cheek pads. Itu berarti phrase ya. Ya. Frase. Kalau kata kan cuma satu, heads. Kalau phrase juga benar. Bite each other's head. Gigit Jadi kita cari kepala. sesuai mana Iya. ya untuk bite selain kepala itu tadi. Oke. gitu. Ini apa nih? Ini kalau trik-triknya nih. Ini bukan trik sih. Oh bukan ya, ini penjelasannya. Cheek pads Triknya tadi sendiri. yang sudah saya beritahu ya, trick and trip. Trick and tricks. Tipsnya. Jadi ini adalah jawabannya. Betul. Kalau cheek pad sendiri memiliki arti bantalan pipi, sehingga jawabannya adalah phalanges atau A, bantalan pipi besar. Oh, jadi flange itu bantalan pipi yang besar seperti itu. Ini kata-kata yang untuk kedokteran biasanya ya, phalanges. Baik.
Oke, kita geser lagi. Oke. Soal berikutnya kita Jadi tidak ada geser masalah lagi. dengan similar meaning ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nanti kita kalau ada waktu kita akan review ulang lagi ya Pak Arif. Oke. Ya. Baik, kita Tipsnya geser seperti lagi itu. yang berikutnya. Selanjutnya, ternyata masih dengan clarifying meaning. Clarify itu menjelaskan. Jadi pertanyaan biasanya kalau menjelaskan satu kata itu the words bla 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 closest in meaning hampir sama dengan similar meaning tadi. Cuman ini kalau tadi kita katanya the chickpeas itu noun kan, kata benda. Kalau ini tremendous. Tremendous itu apa? Kalau misalnya kita nggak tahu tremendous itu apa, kita lihat sama kayak tadi. Lihat dalam the previous words, kita cari clue-nya. Ternyata cuma orangutans. Berarti kita cari dalam satu kalimat itu. Orangutans have tremendous strength, which enable them to brachiate and hang upside down from branches for long periods of time to retrieve fruit and eat young leaves. Artinya apa? Orang hutan punya titik-titik strength tadi, kekuatan ya, seperti Mbak Pinky bilang, yang bisa untuk hang upside down, jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas untuk lama. Kira-kira apa Mbak? Kuat. Kekuatan yang kuat sekali. Kuat yang kayak apa? Tremendous. Nah, kuat kita lihat yang apa ya? Nah, Coba kita lihat pilihan katanya strong, kuat bisa. yang kuat, masa begitu? Kuat yang kuat, strong. Belum tepat sepertinya. Kayaknya belum tepat ya. Tepat. Terrible. Terrible kayaknya enggak deh. Hard. Hard mungkin nggak ya? Intense. Intense itu berdekatan atau rapat gitu ya. Intense. Hottest. Kayaknya. Apa hubungannya kekuatan dengan hottest? Kekuatan apa? Berayun upside down dengan hottest kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau arti terrible ini sendiri itu kan sebetulnya kalau kita artikan harfiahnya sendiri itu kan sesuatu yang scary ya, seram, menakutkan, iya, betul. Terus sesuatu yang parah. Kita akan menggambarkan parah seperti itu. Oh ya, ada satu hal. Berarti tremendous ini tidak jauh-jauh dari kata sifat kan ya. Tadi kalau tadi chickpeas kata benda atau noun, kalau ini adjective ya, kata sifat. Berarti pilihannya. Jadi kira-kira yang bisa dipasangkan dengan strength, kalau strong nggak mungkin tadi ya, intense juga nggak mungkin, hot juga nggak mungkin, hard strength kayaknya juga artinya jadi aneh ya. Aneh. Jadi aneh. Jadi terrible strength lebih masuk. Tremendous strength itu kekuatan yang mengerikan gitu, seperti itu ya. Itu kita bisa ya Bisa mengartikan masuk. tremendous itu dengan terrible itu bisa ya? Bisa. Oh. Jadi sangat-sangat kuat, bahkan kita takut sampai lihat kekuatannya itu. Mungkin begitu. Tadi Kak Pinky sempat membayangkan tuh hard strength yang hard gitu, tapi ternyata kurang sesuai ya malah ya. Hard strength kayaknya kurang tepat. Berarti Jadi lebih tepatnya sesuainya terrible. Ya. Karena itu kekuatan yang mengerikan bagi kita. Terrible juga bisa sangat kuat. Atau begitu dahsyat juga bisa. Baik, kalau begitu kita jeda lagi nih Pak Arif ya. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semakin memahami ternyata untuk mencari arti kata yang similar atau mirip-mirip ada caranya teman-teman, terutama kalau misalnya vocab kita itu tidak terlalu banyak. Ini bisa dibantu dengan cara kita mencari tahu artinya kira-kira apa. Seperti yang tadi sudah diberikan oleh Pak Arif. Nanti kita akan ketemu lagi, Pak Arif akan memberikan tips triknya lagi untuk teman-teman semua. Dan tentunya persiapkan diri teman-teman di segmen terakhir kita ada pra tryout untuk hari ini. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongoma bareng JTV. Sudah semakin paham ya teman-teman, ternyata banyak cara untuk kita bisa memahami kira-kira bagaimana caranya untuk mengetahui main idea dari sebuah kalimat atau sebuah soal cerita. Dan juga bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui kata-kata yang similar atau sama makna dan juga artinya. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi sama Pak Arif. Tapi Kak Pinky mau mengingatkan kembali teman-teman, jangan lupa ya, kalau rangkaian acara kita ini yang digelar sampai dengan hari ini adalah pra
tryout. Persiapan tryoutnya sendiri akan dimulai minggu depan tanggal 5 April dan 6 April 2021 hari Senin dan Selasa dari jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12 teman-teman. Dimana lagi kalau bukan di JTV, di Sinau Nongoma bareng JTV. Dan akan ada golden ticket, bukan 1 golden ticket, bukan 5, bukan 7, tapi 10 golden ticket dari Universitas Airlangga, berlaku untuk semua jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Tapi ada syarat untuk teman-teman yang ingin mendapatkan golden ticket itu, bahwa teman-teman untuk mengikuti UTBK SBMPTN itu hukumnya wajib dan juga harus memilih UNER. Nah, seperti itu teman-teman. Terus selain itu juga untuk teman-teman yang mau ikutan untuk tryout kita hari ini, jangan lupa ada hadiah berupa pulsa gratis untuk peringkat 3 besar. Di mana acara ini tentunya dipersembahkan oleh JTV dan Universitas Airlangga Surabaya. Pak Arief, kita kembali lagi, tambah seru aja nih materi kita. Silakan Pak. Oke Mbak Bengki, untuk materi selanjutnya adalah, langsung kita lihat ke slide kita hari ini. oke. Perhatikan ya teman-teman, ini akan muncul di akhir acara untuk tryout kita. Clarifying meaning atau menjelaskan satu makna. Itu tadi ternyata itu tadi masih similar meaning ya, tremendous sama chickpeas ini. Jadi biasanya pertanyaannya adalah seperti ini. Tidak cuman seperti yang similar meaning atau cari sinonimnya saja. Kalau clarifying itu menjelaskan. Jadi satu kata kita jelaskan apa sih ini maksudnya. Gitu. Kita jelaskan dalam satu kalimat. Jadi satu kata penjelasannya satu kalimat. Contoh soalnya seperti ini. Kita geser slide berikutnya. Oke. Ya. Ingat tadi tips yang pertama, baca pertanyaan ya. Ya. Based on the first of pure. Tidak, sebelum kita lihat paragraf pertama, kita bisa kira-kira Mbak Pinky bisa menerka apa artinya pure? Pure itu murni. Murni. Betul nggak sih? Ya. Murni. Ya, betul ya Pak ya? Murni ya. Pure. Murni, suci gitu ya. Apa? Pure maknanya apa ini? Kalau lihat dalam satu paragraf pertama adalah tentang orangutan in prime living condition can live up to 60 years. Ini berarti kehidupan orang hutan ya. Pure-nya kita bisa lihat dari teks ini menceritakan ada banyak macam orang hutan ya. Jadi dari African apes, kemudian bukan tipe orang hutan tapi apes. Apes itu kayak hewan yang kera gitu ya. Jadi ada African apes, orang hutan termasuk apes, tapi dia tidak seperti African apes, tidak seperti kera pada umumnya. Kenapa? Knuckle walkers, jadi dia bisa berjalan lama gitu ya. From the age of 13 years develop phalanges, itu tadi phalanges. Kemudian ada dua tipe kalau di Indonesia, Bornean sama Sumatran. Yang di Kalimantan dan di Sumatera orang hutannya beda. Tapi kita lihat so many Bornean and Sumatran crosses were once present in American zoos. Ternyata hanya di kebun binatang Amerika yang di-cross atau dikawin silang. Jadi di sini kayaknya pure tentang silsilah. Kalau kita lihat pilihannya, Bornean Sumatran crosses. Kalau crosses berarti bukan pure ya. Kalau dilihat pure Bornean orangutan, maksudnya pure ini berarti kalau kawin silang apakah pure? Tentu saja tidak. Itu saja menjadi tidak, ya. Rasnya jadi silang. Species of orangutan berarti belum jelas. Pure itu kan lebih spesifik. Uncrossed Bornean or Sumatran, maksudnya orangutan ya. Uncrossed berarti apa itu? Yang tidak ada tidak silang. dikawin silang. Berarti jawabannya hanya Bornean saja ya. ya. Dan pure Bornean orangutans. Jadi uncrossed ya. Uncrossed itu tidak ada kawin silang. Jadi yang benar adalah yang C. Ya, betul. Meskipun yang just only orangutan juga nggak termasuk ya. Jadi di sini pure artinya kan murni. Jadi silsilahnya dari awal sampai akhir itu tidak ada kawin silang antara Bornean
orangutan di Kalimantan, atau Sumatran, orangutan di Sumatera. Berarti jawabannya adalah C atau C, uncrossed. uncrossed Bornean or Sumatran. Jadi kalau dilihat dari tips triknya, mungkin boleh diingatkan tetap kembali. sama. Pertanyaan dulu dibaca, dipahami, baru kemudian fokus pada kata yang diminta. Pure. Tadi Mbak Pinky terbantu karena Mbak Pinky kan vocabnya banyak, jadi pure itu tahu. Akhirnya lebih mudah, spesifiknya ternyata ini ngomongin tentang orangutan, tentang kawin silang. Berarti kalau pure berarti tidak ada persilangan. Jadi jawabannya adalah C. Berarti salah satu hal yang juga harus rajin-rajin dilakukan oleh teman-teman sekarang selain berlatih adalah harus banyak-banyak baca materi cerita dalam bahasa Inggris. Untuk nambah vocabulary. Wah, itu tuh teman-teman, harus menambah vocabulary karena ini akan sangat bermanfaat pada saat teman-teman nanti mengerjakan soal bahasa Inggris dalam UTBK. Iya. Kita geser lagi soal berikutnya. Ada lagi Boleh? Pak Arif? Baik, kita geser lagi. Oh, sudah habis. Wah, oke, baik kalau begitu teman-teman, persiapkan diri teman-teman, kita akan segera kembali sesaat lagi. Di mana lagi kalau bukan di Sinau Nongomah bareng JTV. Tentunya kita kembali lagi masih di Sinau Nongoma bareng JTV, dan Kak Pinky nggak pernah lupa untuk mengingatkan teman-teman bahwa hari ini adalah pra tryout terakhirnya kita, karena minggu depan kita akan masuk untuk tryout. Kita persiapan buat tryout nih minggu depan, tanggal 5 dan tanggal 6 April 2021. Teman-teman harus semangat ya untuk mengikuti materi demi materi yang disampaikan, di mana tentunya dalam pra dan tryout UTBK dipersembahkan JTV dan Universitas Airlangga ini bisa teman-teman ikuti sejak tanggal 22 Maret sampai dengan hari ini tanggal 30 Maret, dan untuk tryoutnya 5 dan 6 April 2021 hari Senin dan hari Selasa dari jam setengah 11 sampai dengan jam setengah 12. Untuk Sinau Nongoma sendiri akan memberikan kesempatan kepada teman-teman supaya bisa mendapatkan golden ticket yang tentu saja didapatkan dari Universitas Airlangga. Ada 10 golden ticket teman-teman yang bisa didapatkan untuk segala jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Ada syarat yang harus diikuti, ini harus paham betul ya bahwa syaratnya adalah peserta harus mendaftar dan mengikuti UTBK SBMPTN dengan memilih UNER. Itu harus di-highlight. Jadi untuk itu jangan pernah lupa untuk selalu mengikuti Sinau Nongoma bareng JTV, tentunya dalam pra dan tryout UTBK yang sekali lagi dipersembahkan oleh JTV dan juga Universitas Airlangga Surabaya. Kita kembali lagi masih bersama Pak Arif. Pak Arif, sekarang saatnya untuk kita mereview, kita mengulang kembali teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham betul tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Yuk kita kembali kepada slide awal kita. Pak Arif akan memberi review secara cepat. Silahkan. Kita masuk di main idea. Ya, main idea. Tadi untuk menentukan main idea masih diingat, lihat kalimat pertama dan kemudian jump to kalimat terakhir. Kita cari biasanya di situ main idea dari penulis, gitu ya. Untuk menentukan. Kalau untuk menentukan satu kalimat, satu teks misalnya seperti ini, kita lihat saja paragraf pertama, lalu ke paragraf terakhir. Jadi itu sangat penting sekali supaya kita tahu main idea dari sebuah cerita, paragraf pertama ke paragraf terakhir. Daripada baca paragraf 1, 2, 3. Cuman untuk menentukan main idea dari teks, lihat paragraf pertama, paragraf akhir. Apa hubungannya? Baru kemudian dilihat option jawaban. Mana yang kira-kira mewakili dua paragraf itu. Gitu. Itu untuk soal ceritanya. Nah, sekarang untuk memahami soal yang ada. Memahami soal seperti tadi, kita lihat soalnya dulu ya, baru kemudian kita fokus pada yang diminta soal. Seperti misalnya main idea of second paragraph, kita fokus saja di paragraf kedua. Baru kemudian kita lihat option jawaban, mana yang tepat mewakili paragraf kedua ini. Main idea dari paragraf kedua. Begitu. Tadi kita sudah sempat memberikan contohnya ya, Pak Arif tepatnya sudah memberikan contohnya untuk mengetahui main idea dari second paragrafnya ini tetap harus fokus di kalimat pertama dan juga kalimat terakhir betul. Supaya kita lebih mengerti ini satu paragraf bahasnya tentang apa sih, Betul, seperti itu ya Pak ya. Iya.
Baik, Kalau ini kira-kira masuk paragraf pertama atau terakhir? Yang mana Pak? Ini paragraf kedua untuk kan Pak? main idenya. Oh, Sorry, kalimat pertama atau kalimat terakhir dari satu paragraf ini? Main idenya. Sepertinya di kalimat terakhir ya Pak ya. Unlike humans, jadi mereka itu nggak punya kuku. Di big toes-nya mereka itu kan lebih menunjukkan Physical appearance berarti ya, atau ciri-ciri fisik. Kalau di atasnya adalah jenis makanannya, ya foods. Itu ke habit ya, mungkin yang di atas itu ya. Berarti ini kalau untuk paragraf ini bisa juga dari kombinasi dari kalimat pertama dan kalimat terakhir. Habitnya untuk dapat. menentukan main idea. Ya berarti ada habitnya dapat, terus kemudian ciri-ciri fisiknya dapat. Berarti kita combine jadinya orang utan karakteristik. Iya. Jawabannya gimana kalau teman-teman di rumah jawabannya juga Alhamdulillah berarti sudah memahami. Kita geser lagi Ya. Pak Arif. Oke, Tadi yuk kita geser yang lagi. kedua adalah similar meaning ya, atau makna sinonim atau makna yang Kita mirip. masuk ke soalnya ya. Ya, langsung saja. Satu slide lagi. Kalau kita misalnya keterbatasan vocabulary, ada tips. Yang pertama kita lihat saja seluruh kalimat. Dalam arti kalimat yang ada, kata yang diminta ya. Jadi nggak seluruh kalimat dari satu paragraf ini tidak, tapi kalimat yang ada, kata yang diminta. Atau kata sebelumnya, clue words-nya apa sih? Kalau semacam ini tadi, Mbak Pinky, others had. Atau bite each other's head and cheek pads. Nah, cheek pads yang ditanyakan. Kira-kira kalau gigit kepala yang paling dekat yang mana sama kepala? Kita lihat dari pilihan jawabannya ya Pak ya. Jadi kalau gigit mouth bukan, kita ingat ini fighting. Bukan mouth berarti. Ya, mungkin. Eyes susah gigit mata kan? Berarti coret ya Pak. Nah, Yang B coret, tooth yang C apalagi? coret. Nah, hands kan jauh. Hands jauh. Jadi yang lebih tepat adalah phalanges. Phalanges. Meskipun mungkin kita nggak terlalu paham artinya kalau dilihat yang lagi sudah dicoret-coret, kemungkinan besarnya adalah yang A itu tadi. Atau kalau kita cuma taunya cheek pipi, berarti apa sih? Kalau mouth, eyes, tooth, hands kan nggak mungkin semuanya. Yang pasti ini phalanges. Ini kan nggak ada hubungannya sama cheek ya, semuanya mouth, eyes, tooth, hands. Betul. Kita coret semuanya. Ya udahlah, phalanges berarti. Oke, kita geser lagi Pak untuk melihat soal berikutnya. Atau kita masih sama dengan similar meaning kan ya. Tremendous itu adjective. Kita nggak tahu misalnya artinya. Kita lihat aja di dalam kalimatnya. Tremendous itu digabungkan dengan strength, kekuatan. Ini ada upside down, terbalik, lama, prong periods, berarti sangat-sangat kuat. Berarti kekuatan yang amat sangat hebat. Misalnya. Ini menjebak loh. Tadi Kak Pinky aja bingung jawabannya. Amat sangat hebat, bukan amat sangat keras kekuatannya ya. Jadi kita lihat ini hottest gak mungkin. Intense bukan. Hard tadi Intense ya, berarti ini terus menerus begitu ini ya. kata pertanyaan yang bagus adalah harus ada satu decoy atau satu pengecoh. Pengecohnya memang ada di hard. Strong ini masa kekuatan yang kuat. Jadi yang strong. Begitu, ya. Terrible. Atau dahsyat. Terrible atau dahsyat. Jadi kadang-kadang orang mungkin kalau mengartikan terrible parah, mengerikan, tapi bisa juga diartikan sebagai dahsyat, seperti itu. Ingat, satu kata dalam bahasa Inggris bisa bermakna lebih dari satu. Tergantung kalimat konteks, ya? betul. Oh, baik kalau begitu. Kita geser lagi yuk, kita review lagi yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke clarifying meaning ya tadi. Menjelaskan makna atau kata itu apa sih maknanya gitu. Seperti tadi contohnya adalah pure ya. Pure, misalnya kita tidak terbantu dengan kita tidak tahu artinya pure, apa sih pure itu misalnya. Kita lihat aja sama dalam pemakaiannya dalam satu kalimat itu. Di mana? Atau pemakaiannya seperti apa? Kita lihat pertanyaannya. Kita geser. Ya. Jadi di sini di terakhir, so many Bornean Sumatran crosses were once present in American zoos. Before such breeding was banned, that there were more crosses in captivity than pure. Jadi ternyata di sini menceritakan tentang Bornean
and Sumatran orangutan. Jadi ada 2 tipe orangutan, dari Sumatera dan dari Kalimantan. Di American Zoo atau kebun binatang Amerika dia di cross itu kawin silang. Berarti kebalikannya. Di sini ada then, berarti ada kebalikan di situ. Ada 2 yang dikomparkan, ya kan? Satunya dikawin silang, berarti satunya murni, kan? Yang pure itu tadi. Ya, berarti tidak dikawin silang, uncross. Uncross, tidak kawin silang. Iya. Karena fokusnya di Bornean yang ini tadi ya. Kalau Iya. kita melihat mengenai kata-kata pure Bornean itu tadi. Iya. Uncross Bornean or Sumatran. Nah, baca dan pahami terlebih dahulu pertanyaan pada soal. Fokus pada kata yang diminta. Betul. Perhatikan kata atau kalimat sebelum dan sesudah. Seperti tadi kan ya? Iya, betul sekali. Terus vocabnya harus ditambah. Betul begitu ya, Pak ya? Vocab harus ditambah. Kenapa? Karena setiap kali tes semakin tinggi levelnya akan semakin banyak vocab-vocab yang kita tidak tahu. Kita geser satu lagi kalau nggak salah masih ada ya. Sudah Coba kita habis. cek lagi, sudah selesai? Iya. Oke, baik, kalau begitu berarti nanti di segmen berikutnya, tugas berikutnya Pak Arif adalah harus kasih tips dan trik buat teman-teman untuk mengerjakan materi soal-soal bahasa Inggris untuk berikutnya. Tapi kita harus jeda sesaat lagi Pak Arif. Tentunya untuk teman-teman jangan lupa segmen berikutnya, persiapkan diri teman-teman, sudah downloadkan untuk platformnya. Seperti yang ada di sebelahnya Kak Pinky, ini ada barcode, boleh di-scan aja atau cek di Play Store atau di App Store kalau masih keburu ya. Terus kemudian download, login, terus cari pilihan untuk try out. Karena apa? Segmen berikutnya kita akan segera masuk untuk try out yang memperebutkan ada pulsa gratis dari Sinau Nangoma bareng JTV untuk peringkat 3 besar. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Nah, sekarang adalah saat yang kita nanti-nantikan. Ini adalah segmen di mana teman-teman bisa mengikuti pra-tryout bersama dengan Sinau Nangoma bareng JTV. Karena ingat sekali lagi, untuk pra-tryout ini akan ada pulsa gratis yang bisa didapatkan sama teman-teman untuk peringkat 3 besar. Waktunya adalah 4 menit saja. 4 menit saja. Jangan lupa ya, hanya 4 menit saja. Terus teman-teman juga harus memperhatikan bahwa yang dinilai tidak hanya jawaban yang betul, tapi seberapa cepat teman-teman mensubmit hasil jawaban dari pra-tryout untuk hari ini. Oke, jangan lupa sekali lagi waktunya 4 menit. Terus kalau udah selesai segera langsung disubmit, karena salah satu perhitungannya untuk bisa menentukan 3 besar tidak hanya dari jawaban yang betul, tapi juga seberapa cepat teman-teman mengerjakannya. Baik, kalau begitu Kak Pinky akan segera menuju ke arah tombol bel andalan kita semua. Sudah ada di sini, tapi Kak Pinky juga mau mengingatkan teman-teman kalau acara ini tentunya didukung juga oleh Untak Surabaya. Raih masa depanmu bersama Untak Surabaya. Dan untuk pendaftarannya teman-teman jangan lupa bisa langsung lihat aja di pmb.untak-sby.ac.id ya. Langsung saja biar teman-teman bisa segera mendaftarkan diri. Kalau ingin tahu lebih lengkap lagi langsung ke sana. Oke, siap ya? Kak Pinky hitung countdown ya dari 3. Kita hitung bersama ya Pak ya. 3, 2, 1. Selamat berkompetisi untuk mengerjakan pra-tryout kita hari ini teman-teman. Dan sekali lagi waktunya hanya berapa lama Pak Arif? 4 menit ya? Hanya 4 menit saja. Iya, tapi soalnya juga nggak sebanyak UTBK Pak Arif. Berapa soalnya? Soalnya sesuai dengan yang dikerjakan sama teman-teman. Kak Pinky nggak ikutan tryout, tapi yang pasti Kak Pinky yakin pasti teman-teman di rumah tentunya tadi kan sudah berdoa dulu dengan dukungan orang tua pasti bisa mengerjakan. Ingat, soalnya dikerjakan dengan baik dan benar dan secepat mungkin kalau sudah selesai langsung disubmit karena itu juga merupakan penentu dari bagaimana posisi teman-teman. Nah Pak Arif, untuk materi bahasa Inggris itu biasanya teman-teman suka melakukan miss atau kesalahan dalam hal apa sih biasanya? Ya, kalau reading itu biasanya dia terjebak dalam decoy itu tadi. Kan dalam satu pertanyaan kan pasti ada decoy-nya itu yang Kak Pinky juga terjebak tadi. Iya, seperti itu. Jadi penulis soalnya itu bagus satu karena decoy. ada jawaban jebakan itu tadi. Kemudian yang kedua, membuang-buang waktu. Dengan? Kenapa? Dia baca teks dulu, itu kesalahannya. Seperti ini kita kan
terjebak dalam waktu yang pendek ya. Jadi tips lagi, cari yang mudah dulu. Cari yang kira-kira soal yang kita mudah bisa lihat pertanyaan langsung jawab bisa gitu loh. Oh. Itu. Ada ya? Nah, Kita ada. lihat nomornya aja, saya tahu nih jawabannya. Jadi seperti itu. Mungkin karena teman-teman. vocabnya terlalu banyak, jadi dia lihat aja langsung. Seperti similar meaning itu cepet. Oh iya iya. Nggak iya. terlalu butuh banyak Tapi waktu kan harus pemahaman vocabnya harus bagus ya. Betul. Berarti sekali lagi harus banyak-banyak apa tadi Pak Arief? Membaca. Membaca. Nah Kak Pinky ingatkan waktunya kurang 2 menit 15 detik lagi. Oke, 2 menit 15 detik lagi. Ayo semangat teman-teman. Kalau udah selesai langsung di-submit saja. Terus persiapannya apa dong yang harus teman-teman lakukan sebelum nanti berjumpa sama UTBK? Ya itu tadi, pertama banyak membaca ya, terus kemudian banyak latihan. Practice makes better. Perfect. Oh better, bukan Nobody's perfect, Kak Iya, Pinky, iya, iya. ingat. Kak Pinky itu terlalu Practice ambisius makes orangnya. better. Iya, Kita betul. lebih baik lagi. Jadi itu yang utama. Terus kemudian dalam biasanya kalau ujian bahasa Inggris tidak cuma melulu reading kan, ada structure juga di situ. Structure itu tentang sesuatu yang berhubungan dengan grammar dan lain-lain. Itu juga harus dipahami. Biasanya tidak teliti di situ. Misalnya simple past sebenarnya harus pakai verb to. Aduh. Milih yang verb one. Nah, itu Kita tidak ngomongin teliti. grammar ya ini ya. Itu tapi ada kan structure itu. Iya betul betul. Jadi tes TOEFL yang untuk ke luar negeri pun ada strukturnya selain reading comprehension. Nah ini harus diingatkan lagi Pak Arief kalau waktunya sekarang kurang 1 menit. Wow, cepet ya. 10 detik lagi. 1 menit 10 detik Ingat lagi. pilih yang mudah dulu. Yang mudah dulu ya Iya, Pak ya diingatkan ya. Betul, biar lebih banyak kan. Iya. Yang dihitung kan jumlah yang Yang benar betul ya. sama cepet-cepetan Mengumpulkan. Nah, yang mudah dulu yang kalau bisa ngeliat nomornya aja udah tahu jawaban. Tadi Pak Arief bilang Lihat salah nomor satu. sudah tahu jawaban, sakti Iya. ya. Siapa? Dapat bocoran Tadi itu. kan yang Pak Arief bilang katanya yang similar meanings itu paling Similar mudah meaning, ya. iya, betul. Pokoknya asal vocabnya Apalagi menguasai. vocabnya banyak, iya. Ini waktunya sekarang. Kak Pinky nggak nakut-nakutin sih teman-teman ya, tapi mau ngasih tahu aja waktunya sudah kurang lebih 35 detik lagi. 30 Ayo, detik. 30 detik lagi, 30 detik lagi. Semangat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah tetap mengerjakan dengan pikiran yang clear, hati yang tenang, dan kalau sudah selesai langsung disubmit ya. Kalau sudah Langsung detik-detik disubmit. gini nggak bisa tenang Kak Pinky. Iya sih betul sekali ya Pak Arief ya. Makasih lo sudah diingatkan. Kak Pinky kayaknya sia-sia tuh berusaha membuat teman-teman tenang karena sekarang sudah 8 detik lagi, 7 detik lagi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Hands up Oke, gitu ya. hands up. Oke, gimana cara kita tahu Pak Arief Kayak kalau master hands up di chef. rumah? Tapi harus berlatih ya dari Iya, sekarang betul. ya. Oke, berlatih itu penting sekali kata Pak Arief. Dan sekarang kita akan menyaksikan siapakah di antara teman-teman yang berhak untuk berada di posisi 3 besar dan mendapatkan pulsa gratis. 3 besar Langsung ini, ya? Iya, ini yang Oh, menyaksikan iya, satu Indonesia loh Pak Arief. Wis, iya. Kemarin ada Percaya dari saya. Sukabumi. Terus tadi kita bahas tentang Saya Sumatera. menyesal nggak ngikut. Iya. Kan lumayan Nah, pulsanya. ini ada Pak Arief. Oh. Coba Pak Arief lihat yang nomor 3 tuh siapa Pak Arief? Wah, saya nggak kelihatan. Dari SMAN 1 Sidoarjo. Wah, Ini dari muridnya saya- Pak Arief nih. Bukan, Waru saya. Oh baru ya. Sayang sekali Ini kok. Anissa Mahadewi. Iya. Terus dari SMAN 2 Samarinda. Oh, jauh Devina sekali. Sisilia SMA Hebat. Negeri 1 Tuban. Wow. Siapa namanya? Aditya Citra itu pokoknya ya. Nanti akan dihubungi langsung sama pihak JTV. Dapat pulsa berapa Kak Pinky? Pulsanya nanti silakan dicek langsung. gitu. 1 juta. Oh 100.000. Kaget. Lumayan ya. Ih, lumayan Pak Arief. Iya. Baik Pak Arief, ini kita sudah di penghujung acara. Iya. Pak Arief, monggo Tidak silakan terasa, kasih ya. pesan lagi buat teman-teman. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya teman-teman lebih siap lagi. Silakan. Okay, students, don't forget, just like I said to you, tadi saya bilang kan, practice makes better. Jadi kalian jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyerah untuk selalu berlatih. Terima kasih Pak Arief. Sukses selalu ya Pak Arief ya. Sama-sama Kak Pinky. Baik, kalau begitu Kak Pinky juga mau mengingatkan jangan pernah menyerah untuk belajar, selalu bersemangat teman-teman. Dan ingat sekali lagi tanggal 5 dan 6 April kita akan berjumpa dengan tryout di Sinau Nongoma bareng JTV untuk memperebutkan ada 10 golden ticket dari Universitas Erlangga untuk semua jurusan kecuali kedokteran dan juga kedokteran gigi. Saatnya buat Kak Pinky pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam.